Haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bisa lambaikan tangan yang bersuka cita dan antusias untuk ketemu dengan Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita selamat beribadah di tempat ini. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita pagi hari ini. Biar kita mempersiapkan hati kita yang terbaik. Kita mau menantikan Tuhan. Dan kita mau mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup kita hari ini. Sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari yang indah, terima kasih buat cuaca yang baik. Engkau boleh menghantarkan setiap kami di tempat ini untuk kami sama-sama datang masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya setiap kami Tuhan tidak ada yang kebetulan, tapi Engkau mempunyai maksud dan tujuan sehingga kami boleh ada di tempat ini. Bapa, kami mengucap syukur dan pagi hari ini kami mau menantikan Engkau. Kami mau memuji Engkau, kami mau merendahkan hati kami di dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau ambil alih pikiran kami, ambil alih hati kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami fokus kepadamu. Kami menantikan Engkau. Urapi setiap kami, layakan setiap kami. Sukacita, damai, sejahtera dari Allah turun atas setiap kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami selebar seluas-luasnya. Kami terus Tuhan mau mengasihi Engkau dan menantikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Saat indah kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, ini kami Tuhan. Memandang wajah-Mu Yesus, Yesus kekasih Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta.
hadirat-Mu penuhi pikiran kami, hadirat-Mu penuhi setiap hati kami. Berbuat apa-apa, kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan, kami rindu Tuhan, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari jemaat Tuhan katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ini kami, indahnya hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu penuhi setiap kami. Lawat kami Tuhan, lawat kami Roh Kudus. Amin, amin. Amin. Diam dalam bait-Mu, menantikan-Mu, menikmati kasih-Mu, mengingat kebaikan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Menyembah-Mu, berikan nyanyian-nyanyian baru untuk kami bawa menyembah-Mu. Amin. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari hampiri Tuhan lewat penyembahan kita. Haleluya, haleluya.
kasih-Mu Tuhan, menikmati kuasa-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan, terkoneksi dengan-Mu, bersekutu dengan-Mu, Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber pertolongan kami. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Naikkan syukur kami, naikkan sembah kami, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak Tuhan. Sungguh indah dalam hadirat-Mu, sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Tiada Allah yang seperti-Mu, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu, Allah yang sudah mendengar doa kami, bahkan Allah yang sudah menjawab doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan, terima kasih. Engkau melayakan setiap kami, Engkau melayakan setiap kami Tuhan. Haleluya. Ya dalam bahwa kami terkoneksi dengan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau mengalami Engkau pagi ini. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Amin. Menikmati kasih. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari naikkan pujian ini, katakan hadirat-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku
hadirat-Mu kami kuat menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sambut kehadiran Tuhan dengan tepuk tangan pengagungan. Dia yang layak, sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat siang hari ini, kami percaya Tuhan Engkau sedang melawat kami, Engkau sedang menyatakan pribadi-Mu bagi setiap kami. Biarlah kami berdoa pagi hari ini, kami mengalami Tuhan, kami mengalami Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan bukan karena kata orang, tapi kami mengalami sendiri pribadi-Mu yang dahsyat, pribadi-Mu yang berkuasa, pribadi-Mu yang penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami siap untuk lebih lagi memuji Tuhan, meninggikan Engkau. Yang siap sama-sama katakan amin. Sebelum masuk dalam pujian sorak-sorai, boleh tengok kiri kananmu, katakan shalom, berikan shalom, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Kebangkitan akan terjadi bagi setiap kita yang percaya, sebab itu adalah janji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan, dengar denganlah panggilannya untuk mengenasi sekarang, sekaranglah waktunya untuk berdiri lagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, lebih lagi semangat katakan. Mari kita semua, yes, umat pilihan, buka telinga panggilannya, bergenap bibir, katakan sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, yang mau lambaikan tangan katakan bangkit, Tuhan bangkit, kemuliaan-Nya bukan bangkit, nyatakan kebesaran sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Dialah Raja, Raja, Dialah Raja. Yang percaya Yesus adalah Raja, katakan amin. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan mari kita semua umat pilihan Allah, amin. Denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri lagi bangsa ini. Mari maju umat, sekali lagi ya, sekali lagi katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya, amin. Maju, mari maju umat pemenang, yang mau sama-sama nyanyikan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya bukan bangkit, nyatakan itu pasti sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus.
adalah Tuhan. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sekali lagi jemaat Tuhan katakan, bukan. Mana suaranya? Yes, ini kami siap Tuhan. Kami mau bangkit menyatakan kemuliaan-Mu sampai, yes, semua lidah mengaku amin. Raja segala raja, Dialah bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, terima api Tuhan pagi hari ini, katakan haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Terima api Tuhan dan pengurapan Tuhan. Amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus. Mari katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami Tuhan. Katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Katakan siapa? Segala raja, segala raja. Haleluya, amin. Haleluya. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Lawat kami Roh Kudus. Kami merindukan pribadi-Mu, selalu menuntun langkah kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Amin.
Bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ya Roh Kudus, urapi kami, jamah hati kami, pulihkan hati kami. Ya Roh Kudus, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Saya serahkan Bapak. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lagi tinggal di dalammu. Bagi kita semua bangkit berdiri. Hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih ya Tuhan, kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya karena Engkau yang membawa kami ke tempat ini, Engkau pula yang akan memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Judulnya adalah Membangun Mezbah Demi Revival. Ini soal revival, ini adalah tema gereja Bethel Indonesia sepanjang tahun 2026 ya. Jadi di mana-mana saja saudara beribadah, asal beribadah di gereja Bethel Indonesia, pasti temanya sama, yaitu revival. Kenapa ini menjadi penting saudara sekalian? Ya, kenapa ini menjadi penting? Karena ini sudah didoakan berapa lama saudara sekalian, dan tema inilah yang dipilih. Kita semua melihat saudara sekalian bahwa Indonesia juga tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Dibutuhkan revival untuk bisa merubah Indonesia ini. Kita tahu beberapa waktu yang lalu di Tapanuli, saudara sekalian, di Tapanuli, di Aceh, bahkan di Sibolga juga, di Nias juga kena dampaknya. Ada masalah ekologi yang begitu besar, saudara sekalian ya. Banjir di mana-mana, saudara sekalian. Nah ya, jadi dunia kita ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita semua, siapa yang akan saudara sekalian, yang akan mulai melangkah untuk bisa merubah Indonesia ini, tentu dengan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Saya rindu untuk kita nyanyi satu lagu dulu ya. Mana pemain musik? Nggak ada. Oh, oke. Nggak usah dulu dah. Ya, saudara sekalian, jadi tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa melakukan apa-apa. Kita perlu Tuhan untuk menolong. Kita perlu Tuhan untuk kita bisa melangkah, ya, hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saya ingin
ayo kita sebagai bangsa Indonesia, kita mulai sadar bahwa Indonesia juga kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara sekalian, ya, ini jelasnya adalah tumpukan kayu yang hanyut waktu banjir itu. Saudara sekalian, kenapa ada tumpukan kayu? Memang kayunya pada ditebangin, saudara sekalian, ya. Dijadikan kalau tadi hutan, ya, yang tinggi-tinggi dirubah dalam tanda kutip menjadi hutan industri katanya. Tetapi masalahnya begini ya saudara sekalian ya. Di satu sisi kita ingin mendapatkan income, ya. Tapi di sisi lain ini dunia, ini bumi, ini diciptakan oleh Tuhan, kita rusak begitu saja, ya. Saudara sekalian, bumi ini, dunia ini, sebetulnya ekosistemnya itu sudah direncanakan oleh Tuhan sedemikian baiknya. Luar biasa baik. Binatang yang satu menghidupi binatang yang lain. Pohon yang satu melindungi pohon yang lain. Itu semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Ada pohon-pohon yang menjulang tinggi sampai 100 meter, saudara sekalian. Tapi ada pohon-pohon yang cuma tingginya 30-40 meter saja. Tetapi daunnya begitu rindang, ya, sampai saling menutupi. Sehingga itu disebut sebagai payung. Payung, saudara sekalian, karena sangat rapatnya, ya. Sehingga kalau hujan, saudara sekalian, hujan tidak langsung kena ke tanah, tapi kena ke daun-daun itu dulu dan netes ke tanah. Tapi ada juga pohon-pohon yang diciptakan oleh Tuhan, tidak bisa mencapai 30-40 meter, tapi tingginya cuma mungkin 2-3 meter saja. Ada yang demikian. Ada juga pohon-pohon terdu yang di bawah, tingginya mungkin cuma semeter. Ada lagi yang lumut, saudara sekalian, ya, pohon-pohon kecil gitu. Dan itu komplit sebenarnya ada di Indonesia. Ada di hutan-hutan Indonesia. Mau cari pohon yang tingginya 100 meter dulu ada, sekarang nggak ada, saudara sekalian. Pohon yang saya katakan seperti payung dulu ada, sekarang nggak ada. Semuanya ada sebabnya. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu tidak asal-asalan. Mungkin kita membuat sesuatu asal-asalan, tetapi Tuhan Allah kita tidak pernah membuat sesuatu asal-asalan. Semua ada gunanya. Pohon yang menjulang tinggi. Ada binatang-binatang yang memang hidupnya di tempat yang tinggi. Gak bisa tinggal di tempat yang rendah. Burung elang itu tinggalnya di tempat yang tinggi. Ada macam-macam binatang tinggalnya di tempat yang tinggi. Ada binatang-binatang lain. Tidak di tempat yang tinggi, tapi di tempat yang mungkin 30 meter, 40 meter. Bergelantungan di situ, pindah dari satu ke pohon yang satu, pohon yang lain. Dan disitulah tempatnya mereka. Mereka nggak turun ke bawah, mereka ada di atas, saudara sekalian. Makan, semuanya di atas. Berkembang biak, semuanya di atas. Saudara sekalian, tetapi ada juga binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Bukan di tempat yang 30-40 meter, tapi mungkin di tempat yang rendah. Binatang-binatang melata, oh saudara-saudara, serangga, semuanya. Semua itu ada gunanya. Hutan karena begitu lebat, saudara sekalian. Ya, tanahnya juga, apa ya saudara sekalian, kalau paling bawah itu biasanya banyak daun-daun, ya, banyak lumut-lumut, ya. Maka ada binatang-binatang merayap yang bisa tinggal di situ. Sekali lagi semuanya itu ada gunanya. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa ini hutan, ayo kita jadikan hutan industri. Bukan tidak boleh, saudara sekalian. Boleh, tapi harus ada rencananya. Di mana, berapa besar, saudara sekalian, ya, supaya tidak mengganggu ekosistem ini. Kalau kita tebangin semua, maka bagaimana nanti yang mesti tinggal di 100 meter sudah nggak punya tempat lagi. Bagaimana nanti yang mestinya binatang yang tinggal di 30-40 meter nggak punya tempat lagi. Saudara sekalian, bukankah Alkitab kita mengajarkan juga kepada kita untuk kita mengasihi binatang-binatang?
binatang peliharaan kita. Ada loh, tertulis loh dalam Alkitab kita, di kitab Amsal. Ya, itu ada. Kita mesti pelihara itu. Tapi ketika kita tempat tinggalnya kita habisin semua, mana bisa? Mereka tinggal di mana? Saudara sekalian, predator terbesar yang ada di muka bumi ini, saudara sekalian, bukan singa, bukan macan, tapi namanya manusia. Itulah predator terbesar. Ya, nggak ada yang nggak bisa dikalahkan oleh manusia. Semuanya bisa dihabisin oleh manusia. Semuanya bisa dimakan oleh manusia. Mungkin pertanyaannya adalah, saudara sekalian, Pak, bukankah sudah begini sistemnya memang di dunia ini? Itu kan bukan cuma di Indonesia saja, benar. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan, umat Tuhan dipanggil untuk menyelamatkan bumi ini. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Siapa yang hafal bunyinya apa? Apa, Bu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini, ya, itu bukan cuman tempat kita aja. Bukan cuman bumi kita aja. Dunia ini, tulisan bahasa aslinya itu kosmos. Ya, jadi seluruhnya itu loh, itu mesti dipelihara. Dan itu saling bergantung-gantungan satu sama lain. Begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Jadi semuanya itu dikasihi oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita manusia itu merusak. Saudara sekalian, umat Tuhan dipanggil untuk menjadi tangannya Tuhan. Untuk mengasihi dunia ini. Mungkin ada di antara kita mengatakan, Pak, itu kan gak mungkin, Pak. Aku ini begitu kecil. Apa yang aku bisa lakukan? Ayo kita mulai dari diri kita sendiri lebih dahulu. Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Saudara sekalian, bersama Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Ayo kita percaya ini, saudara sekalian. Gak ada yang kita gak bisa lakukan asal Tuhan bersama-sama dengan kita. Alkitab kita ini mencatat, saudara sekalian, ketika Elia melihat bahwa Israel sedemikian kacau balau. Gak ada lagi yang percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada nabi-nabi Baal. Oh, saudara sekalian, Elia nangis melihat hal ini. Dan saudara sekalian, Elia berdoa. Elia berdoa dan api turun dari surga. Saudara sekalian, mau melihat hal ini terjadi di Indonesia, mau melihat hal ini terjadi di gereja ini. Ketika api Tuhan turun, ketika pengurapan Tuhan itu turun, maka semuanya kita bisa lakukan. Semuanya kita bisa lakukan. Hari ini saudara sekalian, kita lihat, kita mesti mulai sesuatu itu. Elia berdoa, revival terjadi. Gideon berdoa, revival terjadi. Gideon yang penakut menjadi berani, saudara sekalian. Tetapi itu semua diawali ketika dia membuat mezbah. Abraham kemanapun dia berangkat, kemanapun Abraham singgah, apa yang dilakukan? Membuat mezbah. Hari ini saudara sekalian, kalau engkau ingin kuat, kalau engkau ingin doamu dijawab oleh Tuhan, mulailah dengan membangun mezbah.
Mulai dengan membangun mezbah. Bagaimana caranya? Yang pertama, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Membangun mezbah itu harus dekat dengan Tuhan. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ketika Elia mengumpulkan nabi-nabi Baal, saudara sekalian, dan mereka semua dengan korbannya, mereka memanggil-manggil Allah mereka, memanggil-manggil Baal, tetapi tidak ada satu api pun yang turun. Tetapi Elia mengatakan, ketika tiba gilirannya dia akan berdoa. Elia mengatakan, kata Elia kepada seluruh rakyat, mendekatlah kepadaku. Saudara sekalian, revival itu terjadi. Revival itu dimulai ketika orang sadar dan mulai mendekat. Sadar, ada yang aku gak enak sekarang ini. Sadar, keadaanku tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Sadar, hidupku ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Sadar. Dan kalau sadar, saudara sekalian, mulai balik, mulai mendekat kepada Tuhan. Apa sih tanda-tandanya, saudara sekalian? Kita mulai menjauh dari Tuhan. Adalah ketika doa kita mulai jarang. Firman Tuhan yang kita dengar mulai terasa hambar. Ibadah kita menjadi suatu yang cuman rutinitas saja. Gak ada kegairahan lagi. Nah, itu arti tanda-tanda kita sedang jauh kepada Tuhan. Saudara sekalian, tapi orang yang sadar, orang yang tahu keadaannya, orang yang demikian itu akan mulai mengatakan, kok begini ya? Aku kok mulai seperti ini ya? Dulu aku pikir kalau aku mencapai ini itu sesuatu yang enak bagi hidupku. Aku lelah dengan keadaanku yang semacam ini. Aku gak suka dengan kehidupan yang kujalani saat ini. Saudara sekalian, sampai engkau menyadari hal itu, barulah akan ada perubahan. Ketika engkau nyaman dengan keadaanmu, ketika engkau merasa enak dengan hidupmu, maka gak ada revival, itu gak akan pernah terjadi. Tetapi ketika engkau merasa ada yang gak beres ini di dalam kehidupan keluargaku, ada yang gak beres ini di dalam kehidupan doaku, kok aku sekarang ini doaku kok seperti ini ya, aku kok mulai jarang ya datang berdoa. Saudara sekalian, kalau engkau merasakan hal itu, maka artinya Tuhan sedang mengetok pintu hatimu. Persilahkan dia masuk. Buka hatimu, saudara sekalian. Kalau engkau mulai asal-asalan di dalam bekerja, kalau engkau mulai asal-asalan di dalam pelayanan, saudara sekalian, kalau engkau tahu, kok aku mulai asal-asalan yang melayani, artinya Tuhan sedang mengetok-ngetok pintu hatimu, saudara sekalian. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana kita membangun mezbah? Kita mengakui dosa kita dan bertobat. Akui dosa dan bertobat. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14 mengatakan demikian. Dan umatku, siapa ini saudara sekalian? Kita ini, orang Kristen ini, yang sedang beribadah ini. Dan umatku, yang atasnya namaku disebut, bukankah kita yang menyebut nama Tuhan? Yesus Tuhan kita. Dilanjutkan saudara sekalian, merendahkan diri. Gak lagi sombong, tapi mau tunduk, merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Mulai berdoa, mulai mencari wajah Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni mereka serta memulihkan keadaan mereka. Saudara sekalian, tidak ada sesuatu yang terjadi sampai kita mengakui dosa-dosa kita.
Kita perlu mengakui bahwa selama ini kita belum hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu mengakui bahwa selama ini kita hidup menurut kehendak kita sendiri. Kita perlu mengakui bahwa pikiran kita itulah yang kita andalkan. Kekuatan kita itulah yang aku andalkan. Tapi kita belum mengakui bahwa aku gak bisa berbuat apa-apa Tuhan, tanpa Engkau memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepadaku. Saudara sekalian, doa saya setiap pagi sebelum saya melangkah ke kantor, saudara sekalian, saya berdoa bersama istri. Apa sih yang saya doakan? Yang saya doakan berulang-ulang adalah, Tuhan, pimpin aku, urapi aku, supaya ketika aku mengambil keputusan itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Aku gak mau ambil keputusan sesuai dengan pikiranku Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Di dalam pekerjaan yang saya geluti, Pak Sam juga saudara sekalian, Bapak Gembala saudara, ya bersama-sama dengan saya. Ada begitu banyak saudara sekalian, ya yang mungkin penawaran-penawaran yang kami buat. Tetapi saudara sekalian, yang mana yang Tuhan pilih ini? Saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memilihkan bagiku. Aku mau tunduk kepadamu. Kadang-kadang saudara sekalian, saya begitu kepengen untuk dapat pekerjaan itu. Tapi kepenginan saya kan belum tentu itu juga kepenginannya Tuhan. Kadang-kadang saya melihat bahwa proyek yang ini, yang saya sedang tawarkan ini, adalah proyek yang begitu menggiurkan. Begitu baik saya lihat. Tetapi apakah itu juga baik di pemandangan Tuhan? Saudara sekalian, pikiranku gak sama dengan pikiran Tuhan. Pikiranku terlalu kecil dibandingkan dengan pikiran Tuhan. Pikiranku terbatas, tetapi pikiran Tuhan tidak terbatas. Hal-hal apa yang mungkin aku gak pernah pikirkan, gak pernah aku bayangkan, itu Tuhan tahu. Di balik sana ada apa, Tuhan tahu semuanya. Demikian juga dengan pekerjaan saudara, dengan hidup kita ini. Ayo kita mau minta sama Tuhan, jangan mengandalkan pikiran, jangan mengandalkan kekuatan kita. Tetapi ayo kita minta Tuhan, Tuhan sertai aku. Bersamamu ya Tuhan. Bersamamu ya Tuhan. Saudara sekalian, bersama-sama dengan Tuhan kita sanggup berjalan. Menghadapi hal-hal yang besar kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita sanggup saudara sekalian. Yesaya, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-59, ayatnya yang kedua di situ mengatakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Saya ulangi, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Allah itu gak pernah terpisah dengan kita. Dia dekat dengan kita. Tapi kalau Allah itu terpisah adalah karena segala kejahatan kita. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kau berdoa, tapi kok seolah-olah Allah kok gak dengar doaku ya. Ayo kita introspeksi diri kita. Saudaraku, jika engkau merasa bahwa Allah jauh, ayo kita mulai saudara sekalian, mulai sadar. Sebenarnya siapa yang menjauh? Apakah Tuhan yang menjauh dariku? Ataukah aku yang menjauh daripada Tuhan? Bagaimana Pak, aku gak pernah menjauh dari Tuhan. Aku masih berdoa loh Pak. Saudara sekalian, engkau menjauh dari Tuhan, artinya adalah kalau engkau tidak lagi menomorsatukan Tuhan. Yang menjadi nomor satu dalam hidupmu bukan lagi Tuhan. Itu artinya engkau sedang menjauh daripada Tuhan. Tapi kalau engkau selalu menomorsatukan Tuhan, maka engkau dekat dengan Tuhan. Engkau mulai pindah dari tempatmu. Engkau tidak lagi mencintai Tuhanmu, tetapi mencintai yang lain. Kalau ada di antara kita yang merasakan seperti itu, ayo kita mulai bertobat. Daud sudah diurapi oleh Tuhan,
sudah memimpin menjadi raja atas Israel, tetapi dia jatuh dalam dosa. Ketika diingatkan, dia sadar dan mulai dia berbalik kepada Tuhan. Dia mulai sadar, dan bukan sadar saja, dia berbalik, dia bertobat, saudara sekalian. Dia mengatakan di dalam Mazmur 51, ini doanya kepada Tuhan, kasihani aku. Ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saudara sekalian, Daud tahu persis, aku sudah berdosa. Tuhan, ampuni aku. Aku datang kepadamu karena aku tahu bahwa Engkau Allah mengasihi aku. Kalau aku datang kepadamu, maka Engkau pasti akan mengampuni aku. Engkau besar, Engkau setia ya Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi aku. Yang ketiga, kalau engkau mau membangun mezbahmu, maka lakukan disiplin pribadi. Mulai engkau mendisiplin dirimu. Hal-hal yang tadinya engkau lakukan asal-asalan, sekarang mulai dibenahi, didisiplin, saudara sekalian. Gak boleh lagi seenak kita, tetapi mulai disiplin. Disiplin dalam hal berdoa. Disiplin dalam hal membaca firman Tuhan. Disiplin. Kalau kita disiplin, saudara sekalian, maka kedisiplinan kita itu loh yang akan membuat lama-lama ini menjadi habit kita. Menjadi kebiasaan kita. Dan Tuhan senang kalau kita disiplin. 1 Raja-Raja 18. Di situ kisah tentang Elia di Gunung Karmel, saudara sekalian. Dan Elia memanggil nabi-nabi Baal. Dan mulai mengatakan, kalau Allahmu itu hidup, maka biarlah persembahanmu akan turun api dan memakan persembahan yang kau persembahkan. Nabi Baal mulai berdoa dari pagi sampai petang, saudara sekalian, tapi tidak ada api. Dan ketika itu, apa yang dilakukan oleh Elia ketika petang? Elia memperbaiki mezbah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Elia pertama kali. Elia memperbaiki mezbah Tuhan. Saudaraku, mezbah apa di dalam kehidupanmu yang perlu diperbaiki kembali? Mezbah doamu kah? Mezbah kekudusan kah? Apa yang perlu mesti diperbaiki kembali? Ayat 31 di situ dikatakan setelah memperbaiki mezbah 31, Elia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah Tuhan, menyusun kayu api, memotong lembu. Saudara sekalian, Elia meminta orang dekat dan mulai memperbaiki mezbah Tuhan dan menyusun batu-batu. Batu yang 12 batu lambang dari orang Israel, saudara sekalian. Disusun. Dan disitulah tempat dia membakar korban, meletakkan korban. Saudara sekalian, sekali lagi saya ingin mengatakan, disiplinlah. Disiplinlah untuk menjaga mezbah doamu. Ini memang pekerjaan yang mungkin dipandang tidak enak. Ini mungkin pelayanan yang banyak kali dihindari. Karena pelayanan doa tidak sementereng khotbah dianggapnya. Karena pelayanan doa tidak sementereng dengan menjadi WL. Saudara sekalian, Leonard Ravenhill mengatakan di dalam bukunya, Cinderella gereja masa kini adalah pertemuan-pertemuan doa. Apa maksudnya saudara sekalian? Cinderella. Apa maksudnya bahwa Cinderella gereja masa kini adalah pertemuan doa? Cinderella itu saudara sekalian gadis baik hati. Kisahnya ya, gadis baik hati yang menderita. Ia itu diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Disuruh kerja terus, sering dihina, tetapi dia tetap sabar dan tidak kehilangan kebaikannya.
Tahu cerita ini saudara sekalian? Cerita Cinderella? Dia punya ibu tiri, dia punya saudara tiri 2, ya, yang selalu terus ya merendahkan dia, memaksa dia, meminta dia terus melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar saudara sekalian, mencuci semuanya. Lah, sekarang ini Leonard Ravenhill mengatakan model Cinderella itu, Cinderellanya gereja itu apa? Pertemuan doa. Pertemuan doa paling gak disukai oleh orang. Pertemuan doa disuruh doa ya saudara sekalian. Tetapi gak boleh tampil saudara sekalian ya. Ya tersembunyi di dalam mungkin biasanya di ruangan yang mungkin sempit saudara sekalian. Ya, jadi ya kalau yang lain-lain dikasih, aduh baik, ruang doa cukuplah kecil ini ajalah. Yang lain-lain direnovasi, doa yang buat doa aja nggak usah direnovasi lah. Jadi seringkali seperti itu gitu loh. Makanya dia tulis Cinderella gereja masa kini adalah pertemuan doa. Saudara sekalian, pelayanan doa ini paling tidak disukai. Pelayanan doa tidak dicintai karena tidak berkilauan seperti pelayanan-pelayanan yang lain. Kalau pengkhotbah kan berkilau-kilau ya di mimbar, WL kan berkilau-kilau di mimbar, tapi doa sembunyi di belakang saudara sekalian. Gak ada yang lihat. Tapi dipaksa harus doa ya, harus doa ya, harus doa ya. Saudara sekalian, mungkin kita bisa khotbah dengan baik, ditepukin tangan banyak orang karena pikiran dari otak kita sendiri. Tapi doa yang sungguh-sungguh tidak bisa dilakukan tanpa dia diurapi oleh Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh itu tidak bisa dilakukan tanpa dia terus-menerus berhubungan dengan Tuhan. Gak bisa orang berdoa kalau dia gak dekat dengan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Kalau kita ingin membangun mezbah, maka yang keempat, kita perlu berserah diri sepenuhnya. Menyerahkan diri kita sepenuhnya. Ada kisah di dalam Alkitab kita, kisah tentang anak yang terhilang. Tercatat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-12, di situ anak bungsu ini menuntut kepada ayahnya. Dia mengatakan, berikanlah hakku, kata anak bungsu ini. Berikanlah warisan kepadaku, bagianku. Dan dia terima warisan itu. Dia terima harta itu. Dan dia pergi menghabiskan harta itu di meja judi bersama dengan para pelacur-pelacur. Sampai dia gak punya apa-apa lagi. Hidup sebagai gelandangan. Mau makan juga gak bisa. Mau makan ampasnya babi juga tidak dikasih oleh mandornya, saudara sekalian. Dan ketika itu dia mulai sadar. Ayatnya yang ke-19 dari Injil Lukas pasal 15 mengatakan, dia sadar dan dia mau kembali kepada bapaknya. Dan dia udah siap mengatakan kepada bapaknya, aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Saudara sekalian, itulah yang diucapkan oleh anak ini. Jadikanlah aku orang upahan Bapa. Saudara sekalian, apakah saudara masih berkata, berikanlah aku ini atau itu karena itu hakku? Atau saudara berkata,
jadikanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau kita sudah bisa mengatakan, sesuai kehendak-Mu saja yang Bapa, itulah revival di dalam kehidupan kita. Roma 12 ayatnya yang pertama mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hidup kita ini, saudara sekalian, mesti hidup ya, bukan kehidupan yang mati ya, tapi kehidupan yang hidup. Bukan saja hidup tapi kudus, saudara sekalian, dan berkenan kepada Allah. Kalau kita menjadikan hidup kita ini hidup yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah, maka itu ibadah kita yang sesungguhnya, ibadah kita yang sejati. Saudara sekalian, gak ada sekali lagi yang kita tidak bisa lakukan. Persembahkan dirimu. Kalau ada orang mengurapi engkau, saudara sekalian, kau terima pengurapan, ya, dan mulai. Nah, banyak ya saudara sekalian ya, Samuel mengurapi Daud di dalam kitab 1 Samuel 16. Daud diurapi oleh Samuel. Daud yang masih kecil, masih remaja, masih muda belia, saudara sekalian, diurapi oleh Samuel, dituangin minyak oleh Samuel. Dan ketika Daud diurapi, kalau kita mendapat pengurapan daripada Tuhan, maka di dalam ayatnya yang setelah itu ya, 1 Samuel 6, 1 Samuel 16, maka di dalam pasal yang sama, Daud itu main kecapi, setan undur dari Saul. Kenapa? Karena adanya pengurapan itu. Pengurapan itu yang membuat Daud berbeda. Di dalam pasal selanjutnya, pasal yang ke-17, dikatakan Daud yang masih remaja itu bisa mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena Daud mendapatkan pengurapan daripada Tuhan. Hari ini, saudara sekalian, saya ingin juga mengatakan ada visi 3 dimensi yang diterima oleh Yesaya. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-6, kalau engkau baca mulai ayat yang pertama sampai ke-9, di situ ada visi 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi pengakuan. Yesaya pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5 mengatakan, Yesaya mengatakan, celaka aku binasa. Kenapa? Karena Yesaya melihat kemuliaan Allah dan dia merasa dirinya sungguh gak layak. Celaka aku, binasa aku. Itu adalah dimensi pengakuan. Dan itu pula yang ada pada kita. Kita melihat kemuliaan Tuhan yang besar, yang luar biasa. Tapi yang kedua adalah dimensi penyucian. Ketika Yesaya mengatakan aku gak layak, bibirku gak layak. Ayat yang ke-6 dari Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7 mengatakan, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ketika Yesaya melihat ke dirinya ya, ketika dirinya, maka dia melihat dirinya ini kok sangat gak layak. Sangat banyak kekuranganku, melihat ke dalam. Tetapi ketika Yesaya melihat Tuhan, membandingkan dirinya dengan Tuhan, dia merasa dirinya ini sungguh sangat kotor. Dia ngakui itu. Tetapi apa saudara sekalian yang Tuhan lakukan? Dia sentuh bibirnya dengan bara api, Roh Kudus itu, dan dia mengatakan, dosamu sudah diampuni. Itulah dimensi penyucian. Dan yang ketiga, dimensi pengutusan. Di situ dikatakan ayat yang ke-8, siapakah yang akan kuutus? Kata firman Tuhan. Dan Yesaya menjawab, ini aku. Ini aku. Utuslah aku. Ayat ke-9, pergilah. Saudara sekalian. Jadi yang pertama dia mengakui. Yang kedua
dia disucikan. Dan yang ketiga, dia diutus. Saudara sekalian, hari ini mungkin ada di antara kita yang siap untuk diutus. Mungkin kau mengatakan, Pak, lingkunganku terlalu buruk. Orang-orang teman-temanku di kantor sudah nggak ada satupun yang percaya kepada Tuhan. Memusuhi aku, Pak. Saudara sekalian, sekali lagi, kalau engkau mendapatkan pengurapan daripada Tuhan, maka apa yang kau pikir tidak mungkin, maka bersama Tuhan itu mungkin. Yehezkiel itu diperlihatkan oleh Tuhan kepada tulang-tulang yang berserakan. Kepada tulang-tulang yang berserakan. Dan Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dan itu pula yang Tuhan katakan mungkin kepadamu, saudara sekalian. Ketika engkau melihat teman-temanmu begitu bejat, begitu rusak, dan kau mengatakan gak ada kemungkinan lagi bisa diperbaiki. Ingat kata firman Tuhan kepada Yehezkiel, anak manusia, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dan Yehezkiel menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu Tuhan berfirman, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Saudara sekalian, ini bisa kita contoh, ini bisa kita lakukan. Ketika kita melihat rusaknya lingkungan kita, kita ngomong kepada Tuhan, Tuhan, aku berdoa, biar lingkunganku yang rusak ini bisa pulih kembali. Saudara sekalian, apa yang tidak mungkin? Bernubuatlah kata Tuhan. Dan mulailah Yehezkiel mengucapkan kata-kata nubuat. Dan tulang-tulang yang tadinya berserakan tulang kering, mulai bergemeretak, sambung menyambung satu dengan yang lain. Dan dipenuhi dengan otot. Dan mulai bisa berdiri seperti barisan Tuhan. Pinginkah kita melihat Indonesia dipulihkan? Pinginkah kita melihat Indonesia ini menjadi satu pasukan yang bisa menyebar kemana-mana, memberitakan Injil? Ataukah kita melihat bangsa kita sudah terlalu jahat, Pak? Tapi ingat kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Yehezkiel. Bernubuatlah untuk tulang-tulang kering ini. Hari ini saya mengajak kita, ayo kita ucapkan kata-kata yang memberkati Indonesia. Ucapkan kata-kata yang memberkati Indonesia. Berdoalah seperti doanya Elia. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah Allah yang membuat hati mereka bertobat. Saudara sekalian, biarlah ini juga menjadi doa kita semua. Jawab aku berdoa untuk bangsaku. Jawablah aku Tuhan, supaya mereka mengetahui, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Yesus, Kaulah Tuhanku, Engkau hadir di dalam kemuliaan-Mu. Kau layak dipuji, layak untuk ditinggikan. Mulialah nama-Mu. Sekali lagi Yesus, haleluya. Yesus, Kaulah Tuhanku, Engkau hadir di dalam kemuliaan-Mu. Kau layak dipuji, layak untuk ditinggikan. Mulialah nama-Mu. Curahkan
dengan minyak yang baru. Betapa ku rindu menyukakanmu sekarang dan selamanya. Kita ulang dari yang pertama tadi. Engkaulah Tuhanku, Engkau hadir di dalam kemuliaan-Mu. Kaulah yang dipuji, Layak untuk ditinggikan, mulialah nama-Mu. Curahkanlah, penuhilah hatiku dengan minyak baru-Mu. Betapa ku rindu menyukakanmu sekarang dan selamanya. Haleluya. curahkanlah, penuhilah hatiku dengan Dengan minyak baru-Mu. Betapa ku rindu menyukakanmu sekarang dan selamanya. Sekali lagi, haleluya. Curahkan penuhilah hatiku dengan minyak baru-Mu. Betapa ku rindu menyukakanmu sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Tuhan, kami rindu untuk ada pemulihan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu ada revival di gereja ini. Kami rindu ada revival di kota Tangerang ya Tuhan. Kami rindu ada revival di Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai kami menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Kami siap Engkau utus ya Tuhan. Seperti Yesaya mengatakan, aku siap. Utuslah aku. Dan biarlah kami juga mengatakan yang sama. Kami siap. Utuslah kami ya Tuhan. Pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami selalu akan mendekatkan diri kepadamu saja ya Tuhan. Memulai ya Tuhan, kami mau mengakui dosa-dosa kami. Kami tidak mampu untuk melakukan segala hal tanpa Engkau menyertai kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, sungguh kami mengakui dosa kami dan kami mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan. Mampukan kami juga untuk mendisiplin diri kami. Meninggalkan segala hal yang Tuhan tidak sukai. Dan melakukan hal-hal yang Tuhan sukai ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Biar kami sungguh-sungguh ya Tuhan menyiapkan waktu-waktu kami ini. Untuk kami sungguh-sungguh ya Tuhan. Bisa menyukakan hati-Mu. Hamba-Mu ini secara khusus berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan apa yang telah dimulai di tempat ini ya Tuhan. Doa-doa yang telah dipanjatkan di tempat ini ya Tuhan. Akan didatangi makin banyak dan makin lebih banyak lagi orang yang hatinya terbeban untuk bisa berdoa ya Tuhan. Tuhan Kau tolong kami. Biar pertemuan doa ini tidak lagi disia-siakan ya Tuhan. Tidak lagi dianggap kecil ya Tuhan. Tetapi inilah ya Tuhan yang membawa api itu turun ya Tuhan. Biarlah ini kami sadari ya Tuhan.
Bukan khotbah yang berapi-api itu membawa apinya Tuhan turun. Tetapi doa yang sungguh-sungguh itu loh yang akan membawa apimu turun. Mengurapi kami ya Tuhan, memulihkan kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong setiap kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, sungguh-sungguh. Utus kami, persiapkan kami semua. Berkati umat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, saya persilakan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa pada siang hari ini. Baru saja kami mendengarkan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menanamkan dalam hati kami mau membangun mezbah dan memberikan hidup kami Tuhan. Demi terjadinya revival dalam hidup kami, dalam kota kami Tuhan dan juga di bangsa kami. Tuhan berkati ya Bapa, hamba-Mu Bapak Suito yang sudah menjadi berkat buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang hamba-Mu lakukan Tuhan, boleh Tuhan hamba-Mu boleh menjadi berkat Tuhan. Banyak jiwa boleh bertobat, banyak jiwa boleh semakin lebih mengenal Allah. Berkati Tuhan hamba-Mu dalam setiap pekerjaan, dalam setiap apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya, di tengah-tengah perusahaan yang dipimpin Tuhan. Tuhan memberikan berkat-berkat Tuhan yang melimpah, hikmat yang daripada Tuhan, visi yang daripada Tuhan, pemeliharaan yang daripada Tuhan untuk hamba-Mu. Mari juga Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu, istri dan seluruh keluarga besar ya Bapa, dengan damai sukacita yang daripada Tuhan, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan hamba-Mu beserta keluarga boleh lebih lagi ditolong Tuhan dalam setiap apapun pergumulan yang hamba-Mu sedang kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat pelayanan-Mu Tuhan, pelayan hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan kami mau berdoa di ibadah kami siang hari ini Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang saat ini goncang Tuhan, kami mau berdoa buat gereja-gereja Tuhan, buat umat-umat Tuhan yang ada Tuhan di bangsa ini, yang ada di kota ini, bahkan Tuhan kami sendiri Tuhan, gereja lokalmu di tempat ini Tuhan. Keadaan dunia mungkin sekarang sedang goncang Tuhan, tapi biarlah iman percaya kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah iman percaya kami tetap kokoh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami tetap pegang firman Tuhan. Mungkin keadaan dunia membuat kami khawatir, tapi kami percaya umat-umat yang berseru kepadamu akan Tuhan jagai, akan Tuhan tolong Tuhan. Ada banyak mungkin ketidakpastian yang menghadapi kami di depan sana, tapi kami percaya kuasa-Mu pasti menolong kami Tuhan. Umat-umat yang berseru kepadamu, umat-umat yang berkenan kepadamu Tuhan, akan Tuhan pelihara, akan Tuhan jaga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Kembali Tuhan, umat-umat-Mu, kami mau sungguh-sungguh Tuhan membangun kembali mezbah kami Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami berdoa biar di keluarga-keluarga yang ada di tengah umat-Mu Tuhan, boleh Tuhan ada mezbah doa, boleh ada saling berdoa Tuhan, sehingga keluarga boleh kokoh, keluarga boleh kuat. Karena kami percaya ketika keluarga kuat, gereja akan kuat. Ketika gereja kuat, bangsa dan kota akan kuat Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami, di kota kami Tuhan. Dari apapun sinodenya, denominasinya Tuhan, kami berdoa biar mereka, biar kami boleh berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami tidak egois hanya berdoa meminta kebutuhan kami saja, tapi kami meminta biarlah kuasa-Mu terjadi atas bangsa ini Tuhan. Urapan-Mu terjadi buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Peliharalah bangsa kami Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia tidak akan kekurangan. Indonesia tidak akan mengalami krisis Tuhan. Kami percaya setiap hasil laut, hasil tambang, hasil buminya, semua diberkati Tuhan. Kami berdoa biar Indonesia bisa swasembada pangan Tuhan, dipelihara Tuhan, tidak tergantung oleh bangsa lain. Kami boleh berdiri kokoh Tuhan, karena Tuhan yang Tuhan menentukan bangsa ini boleh diberkati dan bahkan menjadi berkat buat bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa sebagai gereja-Mu Tuhan, meminta belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Secara khusus Tuhan, saat-saat ini kondisi cuaca sedang terjadi hujan. Mungkin ada beberapa Tuhan yang mengalami
Oh banjir Tuhan, ada beberapa yang mengalami angin kencang Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan tolong bangsa kami ya Bapa. Mungkin yang mengalami banjir di kota-kota yang mengalami banjir, biarlah Tuhan tolong, biar boleh banjir segera surut Tuhan. Biar Tuhan yang mengalami kerugian harta benda, mungkin juga kehilangan keluarga ataupun luka-luka, kami berdoa pemulihan yang daripada Tuhan turun atas mereka Tuhan. Duka cita yang mereka alami boleh segera digantikan oleh sukacita Bapa. Kalau boleh kami meminta Tuhan, biarlah hujan yang turun adalah hujan berkat, hujan yang membawa damai sukacita Tuhan, bukan hujan yang membawa bencana Tuhan. Kami berdoa belas kasihan-Mu buat bangsa kami, buat kota kami Tuhan. Biar Engkau terus menjagai dari segala hal-hal yang membawa malapetaka mara bahaya Tuhan. Perlindungan-Mu nyata buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau terus beracara untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa 2045 Tuhan, Indonesia emas itu terjadi Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kami menolak segala niat-niat jahat manusia yang menjatuhkan bangsa ini, niat-niat jahat yang ingin memecah belah bangsa ini Tuhan. Kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Biar Indonesia tetap dijaga Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri teguh, tidak terpecah belah Tuhan. Diberkati Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini boleh berdoa bersatu hati Tuhan. Bahkan setiap rakyatnya boleh hidup rukun bersatu di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan mendengar, kami akan melihat dari tempat-tempat yang sunyi akan terdengar puji-pujian bagi Tuhan Yesus. Makin banyak lidah bibir yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja atas hidup mereka. Indonesia diselamatkan, Indonesia dipelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu atas kami di ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih. Dan kami di akhir ibadah kami ini Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Tuhan, ajar kami memberi dengan hati yang sukacita, tulus, rela Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami memberi atas dasar kasih. Karena Engkau terlebih dahulu Tuhan mengasihi kami dengan penuh Tuhan, dengan sempurna, dengan utuh mengasihi kami. Dan kami mau belajar memberi lewat hidup kami, lewat apa yang kami punya yang terbaik daripada kami, dengan hati yang sukacita. Biar juga berkat-berkat ini semua Tuhan boleh dikelola di gereja lokal ini untuk menjadi berkat buat kota ini, buat sekeliling kami, buat komunitas kami. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Setiap langkah kita dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan.
akhir ibadah kita, mari saksikan bersama satu pengumuman dari gereja lokal di tempat ini. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kabar gembira bagi saudara yang rindu melayani Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Maka gereja sedang membuka kesempatan pelayanan ini melalui audisi singer dan worship leader. Audisi akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Februari pukul 19.00 bertempat di gereja. Hari ini pendaftaran sudah dibuka. Syarat pendaftaran sudah menjadi jemaat tetap, sudah dibaptis, dan sudah berusia 17 tahun ke atas. Mari kita dengan antusias untuk mengambil bagian dalam pelayanan untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan melalui pujian dan penyembahan ini. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Eli dan Bapak Robi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Doa berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang rindu dalam hidupnya mengalami revival terjadi. Angkat tangan. Haleluya, luar biasa ya. Pastikan bahwa ketika kita merindukan revival itu terjadi, harus meningkatkan mesbah doa di dalam hidup kita masing-masing, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Ada satu statement yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya, bahwa senjata yang paling canggih di dunia ini adalah doa. Kenapa? Karena secanggih apapun juga senjata yang ada tidak bisa menembus surga, tetapi doa kita bisa menembus surga. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi hambanya Bapak Suwito dan Ibu yang sudah hadir, dan hari ini beliau memberkati kita 2 kali ibadah, pagi dan siang ini. Tuhan memberkati. Mungkin ada di antara kita sekalian yang hadir hari ini baru pertama kali beribadah bersama kami. Bisa berdiri sebentar kalau ada. Kami ingin mengenal kehadiran Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini berdiri bersama-sama. Jadikan aku Tuhan. Haleluya. Bapa, kami rindu menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa ini Tuhan, supaya lewat hidup kami bangsa ini boleh dipulihkan, kota ini boleh dipulihkan Tuhan, bahkan keluarga-keluarga kami boleh dipulihkan Tuhan. Kami merindukan revival itu terjadi Tuhan, lawatan-Mu, urapan-Mu dicurahkan di tengah-tengah kota dan bangsa ini, bahkan juga secara khusus di gereja lokal kami di tempat ini, sehingga hari-hari ke depan kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan, banyak jiwa baru diselamatkan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah bagi setiap kami yang hadir pada hari ini. Sebabnya berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, dan memberkati umat-umat-Mu yang telah hadir ya Tuhan. Dengan beban, persoalan, masalah, pergumulan, sakit penyakit apapun juga, satu hal yang kami percayai,
Tuhan mampu menolong kami dan menjawab setiap pergumulan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup punggung setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu, haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor, sehingga apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara.